Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Teh Dini. Saat ini saya sedang berada bersama sahabat saya, Kang Hendra, seorang konsultan properti syariah. Guys, namanya keren nih Teh. iya benar. Jadi Kang Hendra ini memang orang yang berkecimpung di dunia properti syariah. Nah, sengaja saya hadirkan di sini biar teman-teman terbuka sedikit tentang kenapa kita harus memilih properti syariah, biar nggak ada lagi tuh takut-takut sama yang namanya rumah dengan riba ya Kang ya. Nah sebelumnya saya izinkan Kang Hendra untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aduh, saya ada grogi begini. Ya sebenarnya sih Teh, saya kalau dibilang konsultan levelnya masih jauh Teh. Cuman ya menuju ke sana insya Allah. Amin. Jadi sebenarnya visi misi saya di Safro itu tujuannya gimana caranya saya bisa bermanfaat buat orang dengan ilmu yang saya pelajari. Jadi saya tetap masih belajar terus-terusan mengenai properti syariah, mengenai cikal bakalnya dari riba sih awalnya. Kebermanfaatan. Kita betul. Satu visi misi Iya. kan? Ya. Saya dulu pernah terlibat di sana juga bisnis saya. Ada sejarahnya? Ada. Gimana Kang? Bisnis saya dulu, saya pernah bikin kedai, pernah bikin bisnis konveksi yang lain. Dan itu ya semuanya menggunakan kartu sakti gitu ya. Oh iya. Iya, kartu sakti yang A, dia ada banyak membiayain yang B, yang C gitu ya. Ajaran guru saya kayak gitu. Ya Allah. Jadi awalnya dari tersesat. situ. Ya, awalnya dari situ, terus akhirnya qadarullah di akhir 2016 saya dengan istri nyari rumah, pengen punya rumah. Akhirnya nyari, sempat mau di ACC sama 3 bank, udah mau ACC. Ya qadarullah di hari itu ibu sakit, jadi istri udah fokus ke ibu aja. Akhirnya saya udahlah nanti lagi aja beli rumahnya. Nah dari situ kan bank itu ada temponya tuh, harus diajuin lagi dari awal. Akhirnya udah malas lah. Nah pas di satu kajian perdana saya, kajian mengenai muamalah, saya ikutan diajakin teman. Terus akhirnya teman sebelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia nawarin perumahan syariah. Perumahan syariah apa nih, hal yang baru buat saya. Perumahan syariah gitu kan kesannya Islami gitu kan, keren gitu kan. Kalau dulu nganggapnya, wah ya mah sholatnya kudu 5 waktu. kudu kajian. Kudu sering ke pengajian. Saya kan maklum lah latar belakang entertain ya, masih rada sholat gitu. Tapi jadi oh ya kayak gimana? Terus ada satu poin yang menurut saya jadi hot button saya, nggak ada BI checking. Wah nggak ribet gitu kan ibaratnya. Oh boleh lah. Nggak ada BI checking kok seneng sih? Apa Yes. itu berarti? Soalnya di yang sebelumnya kan ngurusin BI checking segala macam cukup ribet ya. Kang Hendra tahu nggak? Saya juga blacklist kok BI checking, diisin. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya blacklist segala. Udahlah biarin. Iya. Disuruh diputihin, sedangkan kalau udah selesai mah udahlah biarin, mau jodohi lah. Mau putih mau abu-abu serah dah. ya. Ya dulu tuh dari sana teh mempelajari, terus akhirnya pas begitu saya tabayun ke perumahannya, wah ini enak nih, karena perumahannya benefit yang saya dapat mempermudah saya untuk memiliki rumah dari segi DP, cicilan segala macam. Begitu saya datang ke kantor developernya, karena ngobrol, karena kita teh kan ibaratnya mah baceo teh ya. Nah yang developer itu nawarin, Kang mau nggak masarin perumahan kita? Oh jadi agent? Iya jadi agent. Daftarnya gimana kan yang kita tahu mah jadi agent harus bayar ya. Nah enggak gratis. Oh iya gratis, ayo gratis mah gitu. Jadi seneng yang gratis juga. Awalnya dari situ Teh, dari situ mempelajari, akhirnya ajakin teman kanan kiri segala macam, closing, beli tetanggaan. Nah dari situ jadi kepikiran kalau saya sendiri asa egois gitu, saya pengen ngajakin teman-teman saya, akhirnya teman-teman mendukung. Ya udahlah kan bikin ibaratnya mah kayak organisasi atau komunitas apa ya, terciptalah Safro 2017. Safro itu semacam komunitas gitu. Ya, jadi kebanyakan di dalamnya tuh orang yang pernah terlilit riba juga. Atau orang ngomongin saya dong ya. Enggak tuh Teh. Banyak di sana, banyak beraneka ragam lah. Jadi ada orang yang kok datang konsultan, dia Safro disangka lembaga keuangan, ada macam-macam gitu.
Jadi curhat akhirnya yaudah kita berjuang bareng-bareng, kita siarkan kebaikan ini dengan mitra-mitra developer gitu sih awalnya. Kok emang tadi kemudahan memperoleh rumah emang mudah ya? Emang mudah sih sebenarnya mah teh. Jadi enggak kan kalau kita mau ngajuin ke KPR kan susah kan, ada survei, ada slip gaji, ada gitu kan, tetangga kiri kanan, ke apa namanya, nomor yang dihubungin, terus referensi saudara segala macam kan kayak gitu. Enggak, kalau di syariah itu sebenarnya yang pertama yang penting ada niat dulu teh. Niat pengen punya rumah, terus niat emang tidak pengen menyentuh riba gitu ya, rumah halal. Itu yang pertama, niat rumah halal ya kan. Betul. Ketika niat kita sudah pancet ibaratnya mah, insya Allah mudahkan. Nah dari situ saya kenapa ngomong kayak gini, dulu juga begitu saya mau bayar DP saya nggak pegang uang sama sekali teh. Dulu sama istri cuma pegang 5 juta tapi berani buat DP di 76 juta dulu tuh DP. Nah kira-kira punya uang cuma 5 juta, DP-nya 76 juta. 6 juta, tapi si Akang mau nanda tangan padahal duit belum ada. Kok bisa? Nah itulah syariah bagusnya. Kita bisa nego dengan developernya, sangat-sangat terbuka. Misalnya saya punya uangnya segini, tapi saya punya usaha gini rencananya gini segala macam. Itu masih bisa ya, masih bisa dipertimbangkan dengan developer. Asalkan balik lagi giro kita kuat, meyakinkan developer. Kalau udah oke, jalan nggak usah BI checking. Emang sih ada survei juga kemampuan nyicilnya segala macam. Karena developer juga kan punya resiko tertentu. Cuman lebih ke depan, mengedepankan ke personal sebenarnya. Harus ada laporan keuangan berapa tahun gitu. Enggak juga teh, kadang-kadang laporan tuh kita kan sesama muslim itu yang penting saling asas percaya malah tuh. Paling ngelihat tokonya ada, usahanya jalan. Iya. Karena satu sisi bukan berarti kita nggak percaya, kita nggak mau zolim ke pembeli. Nanti suatu saat kalau dia misalnya emang usahanya belum settle, belum apa, nanti di tengah jalan dia macet, kasihan dianya juga. Bukan berarti ke developer, saya jadi rugi jadi macet, enggak. Tujuan kita bukan ke situ, tapi kasihan ke dianya. Kalau dia maksakan ibaratnya mah, itu nggak kasihan. Tapi kita mencoba aman lah biar dia juga nyicilnya enak, nggak terpaksa. Iya, gitu. Kang Kala, emang apa sih bedanya KPR syariah sama konvensional? KPR syariah, jadi gini. Selain riba tadi ya? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau saya kategorikan tuh ada 3 biasanya. Kalau sekarang ketika dilihat, kalau kasat mata kan KPR syariah dan KPR konvensional kan. Nah sebenarnya KPR syariah itu ada 2. KPR syariah yang emang syariah banget, sama yang enggak banget. Wah, saya ngomong enggak banget. Ada yang syariah yang emang dia kalau secara muamalah syariah itu yang sesuai dengan aturan Allah. Jadi dia hanya berhubungan dengan pemilik, tidak ada pihak manapun. Jadi emang kalau konvensional ada pihak apa? Kalau konvensional kan ke bank teh. Oh iya. Ya. Ini mah langsung developer ke pembeli. Jadi langsung antara penjual dan pembeli. Tidak ada lembaga keuangannya. Tidak ada. Jadi langsung penjual ke pembeli, akadnya juga mereka berdua. Kita Safro memfasilitasi mediator di situ gitu. Terus yang kedua syariah itu ada bempernya, namanya bank syariah. Kadang-kadang ada perumahan syariah yang masih menggunakan bemper. Bemper tuh kayak lembaga keuangan lagi. Kayak investornya. Cadangan lah kalau misalnya. Kadang-kadang kan kalau ada sesuatu. Kalau si pembeli misalnya tiba-tiba KPR-nya pengen panjang, sedangkan biasanya beberapa developer teman kita tuh yang permodalannya belum cukup. Nah, jadi akhirnya dia karena terpaksa dia lempar ke bank syariah. Itu yang kedua. Jadi KPR bank syariah. Yang ketiga ya KPR konvensional. Nah, kalau saya lihat tadi 3 ya benar. Betul. Kalau KPR syariah sama konvensional yang saya tahu saat ini, ini perlu dikaji lagi lebih dalam deh, karena kan ada perbaikan terus katanya bank syariah tuh ya. Insya Allah. Nah, yang saya tahu terakhir itu dengan KPR konvensional tuh hanya beda di beberapa istilahnya saja gitu. Sebenarnya mah ketika saya pas margin, jam bunga, kayak gitu lah. Tapi walau-alam ya, kita harus lebih tabayun lagi karena ada beberapa ustadz juga yang sudah membolehkan di bank syariah. Cuman kalau saya pribadi dan teman-teman dari Safro itu kan takut subhat ya, kita mending hindari gitu kalau saya sama teman-teman kayak gitu sih teh. Oh, tapi saya baru tahu kan ada yang bisa nyicil langsung ke developer. Banyak teh sekarang.
Tapi kan banyak juga Kang di media sosial kita baca banyak orang bikin perumahan-perumahan syariah terus kata ripu, itu gimana? Nah, itu tuh ada beberapa campaign yang diangkat sama mereka. Itu kan tanpa denda, tanpa sita, tanpa bunga. Terus ya benar, tanpa bunga, tanpa KTP, tanpa rumah. Tanpa rumah. Itu ada yang kayak gitu. Itu kalau saya lihat dari per kasus beberapa, saya nggak mau pukul rata semuanya, beberapa itu ada mitra developer yang dia baru startup, terus akhirnya perhitungannya belum pas, akhirnya ya belum terbangun. Tapi beberapa mitra dari kita ada yang seperti itu, cuman beliau masih bertanggung jawab, masih bisa dihubungin, masih ada itikat baik untuk mengembalikan, cuman butuh waktu karena beliau juga kan pada dasarnya niatnya baik, cuman ilmunya belum cukup di perhitungan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua emang nipu. Jadi dia menggunakan label syariah. Kalau kasus ada yang daerah Bandung Timur tuh, saya dapat curhatan dari salah satu konsumen. Jadi surveinya tuh rumah contohnya udah ada. Dan semua akadnya tuh ke satu rumah itu. Akad rumah itu semuanya. Terus tiba-tiba pasar dijualnya rumah itu betul, aja. Pas syariahnya sih itunya kabur. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia emang kompetitor, masuk ke pihak ketiga, dan pihak ketiga itu yang menggunakan label syariah. Ada yang seperti itu. Cuman walau alam yang realnya seperti apa. Cuman kalau misalnya emang pengen lebih detail, lebih aman, ya deketin lah orang-orang yang emang paham dengan konsep properti syariah. Karena mereka-mereka inilah yang akan membantu kita memperkenalkan dengan developer yang beneran amanah insya Allah. Tapi emang bener ya kalau misal KPR syariah tadi ya ke developer yang perumahan syariah, emang bener ya nggak ada denda, nggak ada sita, nggak ada bunga, emang bener ya? Iya, emang nggak ada teh. Emang bener nggak ada. Iya. Jadi terus kalau nggak kebayar? Kalau nggak kebayar kasusnya, wah ya berat ya. Udah mulai ke teknis. Karena saya kan ngalamin nggak kebayar. Nah itu kita nggak ketemu dari dulu. Jadi gini teh, kalau nggak kebayar itu, kan kita tuh mengedepankan di akad. Karena kenapa riba itu seperti menjinahi ibu kita sendiri kan, dosa kecilnya itu teh. Itu nyatanya kalau akadnya batil, berarti nggak sah ya. Kayak nikah juga nggak sah. Terus tiba-tiba punya anak, nikah sama jinah teh sarua wae nu ngabedakeun teh tanya kan akad. Nah, jadi akadnya harus benar yang pertama. Jadi akad di properti syariah itu akadnya sudah jelas, angkanya sudah disepakati dari awal. Baik misalnya cash atau kredit. Ada orang yang masih awam yang kok harga cash sama kredit berbeda gitu. Sebenarnya boleh nggak boleh. Rasul juga pernah mencontohkan seperti itu. Asalkan disepakati di awal. Di awal gitu ya? Betul, di awal udah disepakati nih akad misalnya harga rumah 400 juta kalau cash. Tapi kalau kredit 10 tahun, developer pengen ada margin, karena margin di sini dia untuk bayar karyawan selama 10 tahun. Iya, betul. Dia ngurus apa selama 10 tahun. Kan ada biaya yang harus dibayar selama 10 tahun. Mungkin salah satunya itu. Terus belum juga si konsumen nggak rugi karena kapital gain rumah itu naik terus properti gitu. Jadi misalnya akadnya di 600 juta, kita sepakati di akad 600 juta. Selama 10 tahun itu tidak boleh ada penambahan. Emang ada ya sampai 10 tahun ya? Ada 10 tahun, bahkan 15 tahun ada sekarang. Udah kayak bank konvensional ya, ininya waktunya mah ya. Betul. Jadi itu yang pertama di akad. Terus tadi yang katanya bilang nggak ada bunga, ya emang nggak ada. Karena udah disepakati di awal. Nggak ada kan misal sekarang bunga berjalan sekian, jadinya cicilannya sekian. Iya, ada aman. Mentalinya cicilannya 1 juta jadi 1,5 juta gitu. Itu cicilannya udah disepakati. Malah ada beberapa developer yang membolehkan cicilnya suka-suka. Ya misalnya kayak katanya pengusaha nih, kan kadang-kadang wah lagi panen nih banyak, saya mau langsung lunasin nggak ada penalti, langsung lunasin bisa jebret lunasin. Atau enggak misalnya sekarang lagi sepi nih, asal kontak aja ke developernya, Pak ini sepi, saya bayarnya cuma setengahnya aja, nggak apa-apa, nanti bulan depan saya bayar langsung ditambahin setengahnya, boleh. Atau sistem injek teh, misalnya bulan puasa panen nih moza, saya tiap bulan puasa bayarnya mau 10 kali cicilan misalnya. Nah ini boleh dihitungin, nanti cicilannya dia rendah. Jadi Iraha ada duitnya bisa mengurangi. Betul, ini ya. Asalkan selama waktu yang tenor disepakati sudah lunas. Terus kalau misalnya nggak kebayar Kak, misal jika aku teh bangkrut sampai kata kebayar. Masih ada ngobrol ya ibaratnya mah. Jadi misalnya saya mau 3 bulan
nggak ngebayar Kang, ditulisin rumah ini akan segera dilelang. Karunya nggak teh. Jadi di kita juga banyak. Contohnya yang kemarin ada di salah satu perumahan partner kita, dia nyicil cash bertahap 2 tahun. Terus tiba-tiba di bulan ke-7 rumahnya udah jadi nih. Di bulan ke-7 kan dibangun tuh setengah tahun tuh, 6 bulan udah jadi karena custom. Di bulan ke-7 ternyata bisnisnya lagi turun nih gitu. Terus akhirnya dia nggak pede, takut nggak amannya ke depannya, menata pengen fokus ke perusahaannya. Akhirnya dia datang ke developer minta tolong bantuan segala macam. Akhirnya disepakati rumahnya dijual bersama. Kalau nggak laku-laku? Ya sampai laku teh. Oh. Soalnya properti itu disimpan berapa kapanpun itu nggak akan turun harganya, malah bakal naik gitu sebenarnya, kayak gitu. Kan kalau di konvensional biasanya kalau misal nggak kejual ya udah disita. Iya, kalau ini nggak sampai benar-benar laku. Sampai kalau laku dibantu dijualkan ya. Betul, bisa bantu dijualkan. Kalau misalnya ada lebihnya dapat dong. Itu tinggal kesepakatannya aja teh. Jadi pas misalnya datang nih konsumen tuh ke developer, ini kayak gimana, mau dibantu jual, mau. Nanti kalau ada harganya misalnya taruh dijual 700 juta misalnya. Kalau ke 800 50-50 boleh, atau misalnya buat developernya yang penting ke saya 700 boleh kayak gitu. Atau misalnya udah take over aja kan 2 tahun, boleh nggak? Ya yang penting uangnya yang dia udah masuk dibalikin gitu, boleh kayak gitu. Jadi sangat nggak ada resiko ini ya. Betul, sangat friendly lah gitu ibaratnya mah, kalau bahasa kerennya mah. Bisa dengan ngobrol gitu ya. Yang penting dikomunikasikan. Mau ayah debt collector gitu kok. Wah, yang nagihnya juga paling ustad teh. Aduh. Datang ke rumah, assalamualaikum. Aduh. Kata ingat hadisnya hutang. Aduh. Gitu. Jadi lebih soft mengingatkan lebih kita. Lebih soft tapi jelek gitu Kang, aduh. Tauhid gitu. Ayo misalnya kadang-kadang ada beberapa developer yang dia ada kendala dengan kerjaan. Bapak, ya udah tuh Bapak jadi marketing kita, dikasih solusi, jualin rumah, proyek-proyek kita buat bayar cicilannya. Sudah. Aduh, Masya Allah, keren banget ya. Sekarang nih kita udah denger gimana Kang Hendra ngejelasin gimana cara punya rumah syariah ya Kang ya. Insya Allah. Kita juga lagi gibah syariah nih, gibah. Bukan gibah sih sebenarnya ya. Gibah syariah Kang. Saya menceritakan itu berdasarkan curhatan-curhatan teman-teman. Ya teman-teman nggak mau pengen punya rumah syariah, ya Allah, mudah-mudahan semakin banyak ya Kang developer yang mudah-mudahan semakin banyak pengusaha-pengusaha kaya yang bisa membuat developer syariah. Amin. Terus kayak Moza nih, Moza bikin properti syariah. Amin. Dan semakin banyak teman-teman yang sadar akan pentingnya rumah halal. Insya Allah. Emang kenapa sih kan kalau rumahnya, emang kalau misal rumahnya ada riba itu gimana efeknya? Kayak gini teh, rumah itu pada prinsipnya dalam madrasah, ya kan. Anak itu dibesarkan, pemimpin itu dibesarkan sebagian besar itu di rumah. Sekolah itu hanya sekian persen. Peradaban orang itu, pemimpin-pemimpin di zaman Rasulullah itu dibesarkan itu di rumah kebanyakannya dan oleh ibunya. Nah, madrasahnya itu rumahnya gitu. Nah, gimana kita menciptakan peradaban keturunan yang baik, yang soleh, kalau dibangunnya dari harta yang tidak haram, yang tidak halal. Itu jadi mulailah dari situ gitu, dari tempat tinggal kita. Karena dalam Islam itu kita tidak diwajibkan untuk memiliki rumah. Oh iya. Kita tidak diwajibkan tidak memiliki. Jadi kalau tidak punya rumah nggak dosa ya? Kontrak apa teh? Yang penting mah kita punya tempat tinggal. Bukan rumah tapi tempat tinggal. Iya betul. Kita ada tempat tinggal gitu ya, mau kontrak mau gimana, yang penting ada tempat tinggal gitu ya. Oh ya Allah, benar. Ya, jadi buat yang kontrak-kontrak jangan jangan. Saya kasih diri Kang, saya kan kontrak. Apa-apa kan kontraktor. jangan ngerasa gimana, santai aja gitu sebenarnya. Kan kalau misalnya tadi properti syariah itu bisa sampai berapa ratus juta? Apanya harganya? Harganya macam-macam tuh sekarang. Ada MM-an juga banyak. Sekarang ya? mulai dari sekarang lagi ada jadi promonya. Ya, ada promo yang di Purwakarta tuh di 160 juta udah bisa dapat rumah tipe 30-60. Di Purwakarta ada rumah 136 juta. 160 juta. Promo mau launching. Iya. Itu tipe 30-60 terbatas ya Kak Imam ya, itu seri Kak Imam. Itu di Purwakarta. Kalau perumahan mitra kita yang di Bandung sekarang banyak teh, ada di Lembang, ada di daerah Cianjuang, Cimahi, Bandung Timur. Bandung juga ada. Iya, udah. Kota Bandung pada suka ada, banyak lah, insya Allah. Kan berarti kalau misalnya KPR syariah, kalau misalnya orangnya udah blacklist BC itu bisa? Sebenarnya
kita kan tidak bersentuhan dengan bank teh. Yang penting lebih personal. Bank itu kita hanya mempermudah buat transaksi saja. Karena kan nggak semua orang kalau bayar rumah misalnya cicilan sebulannya 20 juta. Dia datang buat sekeresek 20 juta kan gitu gitu. Kita mempermudah itu aja buat mempermudah transaksi. Betul. Bank itu. Jadi kita tidak memusuhi bank, jangan ke bank. Enggak, bank juga. Biaya-biaya lain apa Kang? Biaya-biaya lain paling wajar aja ya, pajak lah, karena ya pajak notaris gitu ya biasanya. Iyalah, kemana tuh ya, di negara plus 62. Itu udah iya. Saya tuh lupa kadang. Itu mah pajak biasanya nanti dibayarnya saat serah terima rumah. Itu pun tidak harus langsung bayar. Kita masih kasih toleransi, misalnya kan, Pak, saya teh udah nyicil mas berat, udah bayar pajak, pajaknya menang tuh dicicilnya, menang wae gitu, ditabung dulu aja. Enak banget ya bisa diajak ngobrol gitu ya. Kan ada notarisnya juga kita syariah insyaallah. Jadi dia paham tentang fikihnya seperti apa, akadnya seperti apa gitu. Jadi kudu tartil lah. Kudu tartil, kudu tertib. Nah itu dia teman-teman, diskusi kita hari ini tentang KPR Syariah. Mudah-mudahan kita semua, ya betul tadi kan saya meniasa jelek di nahate gitunya. Gimana mungkin kita mau ditanya cita-cita pengen anak soleh-solehahnya, ditanya hayang masuk surganya, tapi ada rumah mau nang riba. Bener ya Allah Gusti. Jadi ulah maksakin gitu kan. Iya bener, jangan maksain ya kalau misalnya memang belum waktunya dikasih ya, ngontrak aja dulu. Ngontrak nggak apa-apa. Kalau misalnya mau beli ya tadi teman-teman ada solusinya ke KPR Syariah. Ada sekarang insya Allah udah banyak ya Kang ya. Udah di banyak. Indonesia di bagian kota-kota lain udah banyak. Kota lain udah banyak juga teh. Mitra-mitra kita banyak. Mungkin teman-teman barangkali mau tahu informasi di daerah mana aja itu cari infonya kemana Kang? Bisa di safrosyariah.com atau enggak di Pejuang Rumah Syariah. Oke, nanti saya kasih linknya. Karena bisa jadi orang-orang pengen beli tapi nggak tahu kemana Kang gitu. Dan akhirnya pilihannya ya tadi. Pilihannya hanya 2. Kalau tadi kan Akang kasih 3 ya. Ada developer syariah, ada bank syariah, sama konvensional. Betul. Tapi karena mereka tidak tahu yang tadi developer syariah, akhirnya ya cuma 2 tadi pilihannya. Betul. Kita bukannya apa-apa ya, karena di Indonesia ini setahu saya belum ada yang benar-benar syariah gitu. Karena untuk bank-bank sendiri masih pecahan dari konvensional sih ya kebanyakan, kecuali kalau bank muamalat kalau nggak salah. Kalau bank yang lain kan masih pecahan dari konvensionalnya ya gitu. Nah itu aja mungkin untuk diskusi kita hari ini teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak semuanya. Nanti saya bagi info tentang Kang Hendra. Kang Hendra ini salah satu guru saya. Sama-sama belajar. Terima kasih Kang sudah menemani saya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.